Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film berjudul Demon Slayer Bereu yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu siluman yang mencoba mengungkapkan kasus pembantaian keluarganya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang cewek yang sedang memetik benih pohon dewa. Sementara itu di sebuah desa, sekelompok pemburu siluman inti sedang menjalankan misi untuk membunuh siluman pohon. Namun setelah beberapa hari, mereka belum menemukan tanda-tanda kemunculan siluman pohon. Menurut informasi yang mereka dapatkan, sebelum siluman pohon muncul, warga desa akan mengorbankan tumbal untuk siluman pohon. Namun kenyataannya warga desa hanya beraktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba seekor merpati pembawa pesan muncul. Dalam surat itu, komandan pusat mengatakan bahwa benih pohon siluman telah muncul dan seluruh warga desa sudah terinfeksi. Oleh karena itu, perintah mundur untuk semua divisi pemburu siluman diberikan. Dalam perjalanan menuju ke markas, pemburu siluman inti berpapasan dengan grup pemburu siluman bayangan yang diketuai oleh Ling Feng yang sedang menuju ke desa sebelumnya. Tak lama sebuah gempa terjadi dan muncul sosok siluman pohon di tengah desa. Grup siluman bayangan yang bersenjata tiba di desa segera membantai semua penduduk atas perintah dari komandan pusat. Pertarungan pun terjadi antara grup bayangan melawan beberapa monster pohon. Sementara itu, Ling Feng sudah mempersiapkan senjatanya di atas bukit. Beberapa saat setelah pertarungan berlangsung, satu persatu grup bayangan mulai dibantai oleh monster pohon. Namun Ling Feng belum bergerak untuk menunggu momen yang tepat. Setelah semua monster pohon berkumpul di satu titik, Ling Feng mulai melancarkan serangannya. Dengan kemampuan mengubah senjata sihir, Ling Feng mulai memborbadir monster pohon termasuk rekan-rekannya. Setelah serangan berakhir, Ling Feng menemukan seorang bocil bernama Mumu yang sedang bersembunyi. Melihat bocil tersebut, Ling Feng teringat kejadian 12 tahun yang lalu di mana semua keluarganya dibantai. Akhirnya, Ling Feng memutuskan untuk melepaskan Mumu. Setelah membiarkan Mumu pergi, salah satu rekannya berhasil selamat. Namun ia sudah terinfeksi siluman pohon. Oleh karena itu, Ling Feng segera membunuh rekannya tersebut. Di saat yang sama, pemburu inti yang bersenjata tiba melihat kejadian saat Ling Feng membunuh rekannya. Kemudian pemburu inti mulai komplain mengenai perbuatan Ling Feng kepada komandannya bernama Zhang. Namun Ling Feng yang baru saja tiba segera memberi bantahan bahwa ia ditugaskan untuk membantai penduduk desa atas perintah Zhang. Dan untuk rekannya yang dibunuh, Ling Feng terpaksa membunuhnya karena ia sudah terinfeksi siluman pohon yang tak mungkin disembuhkan. Kesaksian Ling Feng diperkuat dengan datangnya Lu Yin dari divisi inspeksi. Lu Yin menjelaskan bahwa memang benar semua anggota bayangan kecuali Ling Feng sudah terjangkit siluman pohon. Akhirnya Zhang menjelaskan bahwa untuk membersihkan bibit dari siluman pohon, ia memerintahkan pemburu bayangan untuk membantai seluruh warga desa karena semua penduduk sudah terjangkit siluman. Setelah pertemuan usai, para pemburu yang lain mulai menggosip mengenai kekejaman Ling Feng yang membunuh rekan-rekannya. Sedang Ling Feng yang mendengar hal ini mulai emosi dan saat itu juga Lu Yin mencoba menenangkan Ling Feng dengan mengajaknya mendem barang. Di malam harinya, Lu Yin mengajak Ling Feng untuk mendem di rumahnya. Setibanya di rumah, tiba-tiba sebuah jebakan berhasil menangkap Lu Yin. Sedang Ling Feng diserang oleh seorang gadis bernama Lu Tong. Namun Ling Feng dengan mudah mengalahkan Tong. Tong merupakan adik dari Lu Yin yang ingin menjadi pemburu siluman. Meski keluarga Lu tidak mampu bertarung, namun keluarga Lu ahli dalam bersembunyi dan membuat jebakan.
Mereka bertiga kemudian melanjutkan dengan makan bareng. Di tengah mereka bersantap, Lu Yin memberikan sebuah pedang mekanisme sebagai hadiah ulang tahun Ling Feng. Lu Yin meyakini bahwa Ling Feng mampu membuka segel mekanisme pada pedang tersebut, mengingat Ling Feng berasal dari keluarga Tang yang merupakan ahli dalam bidang mekanik. Sedang Ling Feng yang menerima pedang ini langsung terbawa suasana. Ia teringat saat keluarga Tang semuanya dibantai dan hanya menyisakan dirinya saja. Hanya Lu Yin dan Lu Tong yang selalu menemani dirinya sebagai keluarganya. Untuk memecah suasana, sedangkan Lu Yin yang melihat Ling Feng segera mengajak mendem untuk menghiburnya. Di tempat lain, pemimpin keluarga Gongsu bernama Gongsu Qi sedang membuat boneka raksasa dengan menggunakan sisa-sisa dari benih pohon dewa. Dan jika diaktifkan, boneka itu dengan mudah memperluas kerajaan Zhao. Namun, Gongsu Qi membutuhkan potongan terakhir dari gulungan Luban untuk mengendalikan boneka tersebut. Kemudian utusan dari kerajaan Zhao bernama Gu mendapatkan informasi mengenai keberadaan pengkhianat keluarga Gongsu bernama Gongsu Yin dan potongan terakhir dari gulungan Luban yang berada di Biro Pemburu Siluman. Setelah Gongsu Qi mendapatkan potongan terakhir tersebut, Gu berjanji akan memberikan benih pohon dewa kepadanya. Sementara itu, Lu Yin dan Ling Feng yang sedang mendem mendapatkan kabar mengenai Lu Yin yang dipanggil Komandan Zhang. Saat Ling Feng ingin mengikuti Lu Yin menemui Zhang, ia dicegah oleh para pengawal. Namun Ling Feng menggunakan kemampuannya untuk menguping percakapan antara Lu Yin dengan Zhang. Sementara itu, sesaat setelah Lu Yin memasuki ruangan, ia dikejutkan dengan sebuah kotak dan Zhang yang memegang sebuah gulungan. Kemudian Zhang menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh sang raja untuk menyerahkan gulungan itu. Jika bukan karena Gongsu Qi, Zhang tidak akan mengetahui bahwa gulungan Luban berada di Biro Pembasmi Siluman. Sedang Lu Bing mulai keringat dingin setelah mendengar hal tersebut. Kemudian Zhang memberikan misi kepada Lu Yin untuk mengembalikan gulungan tersebut kepada keluarga Gongsu. Setelah Lu Yin pergi, Zhang mengetahui bahwa Ling Feng sedang menguping dan menyuruhnya untuk masuk. Setelah Ling Feng masuk, Zhang menanyakan tentang gulungan Lu Bin. Seketika Ling Feng teringat kejadian 12 tahun yang lalu di mana keluarga Tang dibantai oleh keluarga Gongsu. Keluarga Gongsu mengincar gulungan Lu Bin milik keluarga Tang demi menyelamatkan Ling Feng. Kedua orang tuanya harus tewas dalam tragedi tersebut. Dan saat Ling Feng mulai terdesak, saat itu juga Zhang datang untuk menyelamatkan Ling Feng. Kemudian Zhang menjelaskan bahwa keluarga Gongsu merupakan keluarga besar yang membuat peralatan militer bagi kekaisaran. Sebagai pejabat penting pemerintah, keluarga Gongsu bisa dengan mudah mengeluarkan dekret militer untuk meminta gulungan Lu Bin dari keluarga Tang. Namun keluarga Gongsu lebih memilih membantai keluarga Tang karena terdapat seorang pengkhianat di keluarga Gongsu. Sesaat sebelum keluarga Tang menyerahkan gulungan terakhir Lu Bin, pengkhianat tersebut mencurinya. Akibatnya keluarga Gongsu melampiaskan marahnya kepada keluarga Tang. Kemudian Zhang menunjukkan sebuah kotak bekas penyimpanan gulung terakhir Lu Bin. Meski sekarang gulungan Lu Bin ditemukan, namun di bagian terakhir gulungan tersebut telah dirobek. Zhang menduga bahwa Lu Yin merupakan mata-mata yang dimaksud. Di tempat lain, Tong yang sedang berada di rumah diserang oleh pemburu siluman untuk mencari sepelekan terakhir gulungan Lu Bin. Sementara itu, Zhang menduga bahwa Lu Yinlah mata-mata yang dimaksud karena sehari sebelumnya, sebelum insiden yang menimpa keluarga Tang, Lu Yin satu-satunya orang yang mendaftar di Biro Pembasmi Siluman. Dan untuk membuktikannya, Zhang memberikan misi kepada Ling Feng untuk mendahului Lu Yin di persimpangan. Di sebelah kiri merupakan tempat keluarga Gongsu, dan jika ternyata Lu Yin merupakan seorang pengkhianat, maka ia akan belok kanan untuk melarikan diri. Dan misi Ling Feng adalah membunuh Lu Yin jika ternyata belok kanan untuk merebut sobekan Lu Bin. Beberapa saat kemudian Lu Yin pun tiba, sedang Ling Feng sudah bersiap dengan senjatanya. Akhirnya, Ling Feng bisa bernafas lega setelah melihat Lu Yin belok kiri. Kemudian Ling Feng segera menyusul Lu Yin untuk minta potongan gulungan Lu Bin. Ling Feng menjelaskan bahwa ia mendapatkan perintah untuk mencari tahu keterkaitan antara Gongsu Qi yang menginginkan gulungan Lu Bin dengan benih pohon dewa. Beberapa saat kemudian mereka tiba di wilayah Gongsu.
Dan tak lama Ling Feng dikejutkan dengan datangnya Mumu yang bertugas sebagai pemandu. Di tengah perjalanan, Lu Yin membuat rencana untuk pergi ke tempat Gong Suki, sedang Ling Feng pergi mencari informasi mengenai benih pohon dewa. Beberapa saat kemudian, Ling Feng dan Mumu tiba di suatu tempat. Kemudian Ling Feng mulai menanyakan identitas Mumu. Sedangkan Mumu menjelaskan bahwa ia merupakan penduduk desa penyembah pohon dewa, karena Mumu bisa merasakan benih pohon dewa dan ia dibawa ke keluarga Gongsu. Namun Mumu merasa kecewa dengan Gong Suki karena entah apa yang diperbuat Gong Suki sehingga membuat pohon dewa yang tadinya melindungi desa berubah menjadi siluman pohon. Oleh karena itu, Mumu minta kepada Ling Feng untuk membantunya membersihkan nama para warga desa pohon dewa. Sebagai gantinya, Mumu akan membantu Ling Feng untuk menemukan informasi mengenai Gong Suki. Di lain sisi, Lu Tong terus dikejar oleh Mu bersaudara. Namun Lu Tong yang ahli dalam jebakan membuat Mu bersaudara menginjak ranjau paku. Dan saat mereka mencoba mencari batu mengganti pijakan, batu yang mereka angkat sudah diberi ranjau. 这机关是唐凌风那小子的手笔，你说这陆家妹子上哪儿学的？别松脚，赶紧找钟武。 Di tempat lain, akhirnya Lu Yin tiba di aula keluarga Gong Suki. Di tempat itu, Lu Yin dengan mudah memecahkan informasi Gong Suki yang menunjukkan bahwa Lu Yin merupakan pengkhianat dari Gong Suki. Tak lama Gong Suki pun tiba. Untuk menyelesaikan dendam pribadi terhadapnya, Gong Suki mulai mengunci aula. Namun Lu Yin sudah mengantisipasi hal ini dengan menyerang Gong Suki terlebih dahulu. Meski Gong Suki mendapatkan serangan, ia hanya menyerang boneka kayu milik Gong Suki. 5步才走到大殿中央，才能够把你抓住。 Di saat yang sama, Ling Feng dan Mumu tiba di sebuah ruangan di mana boneka pohon dewa berada. Mumu menjelaskan bahwa Gong Suki membutuhkan gulungan lengkap Lubin untuk mengendalikan boneka tersebut. Tak lama Gong Suki yang asli muncul. Seketika Ling Feng mulai menyerangnya, namun Gong Suki menggunakan Mumu untuk menghentikan serangan Ling Feng. Gong Su yang melihat pedang milik Ling Feng terkejut karena pedang itu buatan keluarga Gong Su. Gong Suki juga mengatakan bahwa awal mula kejadian 12 tahun yang lalu berawal dari Gong Su Yin atau yang sekarang Ling Feng panggil kakak. Awalnya Ling Feng tidak mempercayai Gong Suki, sampai akhirnya Gong Suki menunjukkan Lu Yin yang terjebak di aula. Dengan menggunakan sebuah alat sihir, Gong Suki mulai memancing Lu Yin untuk mengatakan kejadian 12 tahun yang lalu. Gong Su mengetahui bahwa yang gulungan yang dibawa oleh Lu Yin merupakan gulungan yang tidak lengkap. Ia juga mengetahui bahwa sebenarnya dari awal Zhang sudah mengetahui bahwa Lu Yin adalah pengkhianat dari keluarga Gong Su. Namun, Zhang memanfaatkan Lu Yin agar Lu Yin bertarung dengan Gong Suki. Antara Lu Yin menang atau kalah dalam pertarungan, semuanya menguntungkan Zhang untuk mendapatkan perhatian kaisar. Sedang Lu Yin yang mendengar hal ini mengakui semuanya. Namun ia menganggap hal ini setimpal ketimbang membiarkan Gong Suki mengaktifkan boneka pohon dewa. Namun, akibat dari perbuatan Lu Yin yang mencuri bagian terakhir gulungan itu, Gong Suki harus mengingkari janjinya dengan kaisar untuk memberikan boneka dewa pohon. Akibatnya Gong Su harus dipenggal kakinya dan diganti menjadi kaki mekanik. Setelah mendengar percakapan antara Lu Yin dan Gong Suki, Ling Feng mulai tertampar fakta bahwa selama ini ia hanya dimanfaatkan dari berbagai pihak. Kemudian Gong Suki kembali mengompori Ling Feng dengan mengatakan bahwa boneka yang membunuh kedua orang tuanya adalah buatan Lu Yin. Dengan penuh amarah, Ling Feng segera menemui Lu Yin. Pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Di tengah pertarungan, Lu Yin mencoba menjelaskan bahwa semuanya salah paham. Namun Ling Feng tidak peduli dan melanjutkan bertarung. Di saat itu juga, tiba-tiba sebuah formasi mekanik muncul. Melihat Ling Feng kesulitan dalam formasi tersebut, Lu Yin segera memerintahkan Ling Feng untuk mengikuti perkataannya untuk menghentikan formasi. Setelah itu Ling Feng bisa bebas membunuhnya. Dengan arahan Lu Yin, Ling Feng berhasil membuka inti dari formasi.
Di saat yang sama, Lu Yin segera menghentikan inti formasi. Namun Ling Feng yang lengah diserang formasi. Di saat itu juga Lu Yin segera menyelamatkannya. Dengan senjata Lu Yin, akhirnya formasi Gongsu berhenti. Namun Ling Feng masih memiliki dendam. Sementara itu, Gu muncul untuk mengecek kemajuan boneka pohon dewa. Namun Gong Suki tidak menyadari bahwa Mumu berhasil melarikan diri. Di lain sisi, saat Ling Feng masih terbutakan dendam, ia tidak menyadari bahwa boneka Gongsu kini akan menyerangnya. Melihat hal ini, Lu Yin kembali menyelamatkan Ling Feng. Di tengah kondisi yang terluka, Lu Yin segera menghancurkan boneka tersebut. Sementara Ling Feng yang melihat pergerakan Lu Yin akhirnya sadar bahwa yang menyelamatkannya 12 tahun yang lalu bukan Zhang, melainkan Lu Yin. Tak lama, Mumu muncul untuk mengajak mereka berdua melarikan diri. Di tengah pelariannya, Ling Feng tidak menyadari bahwa ia telah memasuki ruang ilusi. Sedang Lu Yin yang sekarat mulai menceritakan kebenaran tragedi 12 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ia dan ayahnya Ling Feng merupakan teman dekat. Setelah ayah Ling Feng menerima kabar bahwa Gong Suki menemui kabar untuk meminta gulungan Lubin kepada keluarga Tang, ayah Ling Feng mengirim pesan secara diam-diam kepadanya. Setelah Lu Yin dan ayah Ling Feng bertemu, mereka berdua menyadari bahwa untuk membuat boneka pohon dewa harus diubah menjadi siluman dan memakan banyak nyawa manusia. Dan setelah boneka pohon dewa selesai dibuat, maka puluhan ribu nyawa bisa menghilang karenanya. Oleh sebab itu, ayah Ling Feng memerintahkan Lu Yin untuk menyembunyikan potongan terakhir. Namun aksinya diketahui oleh Gong Suki yang membuat Lu Yin harus bersembunyi. Dengan bantuan komandan tertinggi Biro Pembasmi Siluman, Lu Yin menyamar sebagai anggota dan bergabung di divisi yang dipimpin oleh Zhang. Namun kemarahan Gong Suki mengarahkan kemarahannya ke keluarga Tang yang berujung pembantaian. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tepi sungai. Ling Feng mencoba mengobati luka Lu Yin, sedang Mumui pergi mencari sebuah getek. Namun Lu Yin yang mengetahui tidak bisa selamat memberikan informasi terakhir mengenai laksana keluarga Tang menyimpan gulungan tersebut. Gulungan Lubin bukan mengendalikan melainkan pengekangan, dan tugas keluarga Tang adalah menyegel pohon dewa jika suatu waktu berubah menjadi siluman. Sebelum Lu Yin tewas, ia memberitahukan letak segel terakhir kepada Ling Feng. Tak lama, Mumu tiba dengan sebuah perahu, namun Lu Yin pun akhirnya tewas. Dan setelah Lu Yin tewas, Mo bersaudara muncul untuk meminta potongan terakhir Lubin. Pertarungan pun terjadi antara keduanya, namun Ling Feng berhasil mengendalikan situasi. Di saat yang sama, ilusi yang dibuat oleh Mo bersaudara menghilang, yang membuat pasukan Gongsu mengetahui keberadaan Ling Feng. Sampai pada harinya, Ling Feng berhasil melarikan diri dengan menawan Mo bersaudara. Di malam harinya, mereka tiba di tempat Tong setelah mendapatkan informasi dari Lu Yin sebelumnya. Setelah melakukan upacara pemakaman, Tong memberikan gulungan terakhir Lupin. Saat Ling Feng memecah gulung tersebut, tiba-tiba Tong datang untuk merayu Ling Feng. Namun Ling Feng yang mempunyai iman yang kuat segera menolak Tong. Dan saat Ling Feng lengah, Tong segera membakar gulungan terakhir tersebut. Sementara itu, Mo bersaudara mulai merasa aneh dengan Mumu karena ia bisa keluar masuk ilusi yang mereka buat saat mencari getek. Tak lama, Tong yang asli muncul. Akhirnya mereka menyadari bahwa Tong tersebut merupakan Mumu yang ternyata adalah siluman. Dengan bantuan seorang, Mumu berhasil melarikan diri. Setelah Mumu pergi, akhirnya Ling Feng menyadari bahwa Mumu adalah benih pohon dewa. Dengan membakar gulungan terakhir, maka tidak ada yang bisa mengendalikannya. Di tempat lain, Mumu yang baru tiba segera menghentikan Gong Suki. Rupa-rupanya, Gu sudah bekerjasama dengan benih pohon dewa untuk menghancurkan gulungan Lubin. Dengan demikian, pohon dewa bisa menggunakan tubuh baru menggunakan boneka buaya Gong Suki tanpa takut ada yang mengendalikannya. Namun tujuan Gu membantu pohon dewa masih belum diketahui. Setelah boneka pohon dewa bangkit, semua pemburu siluman segera bersiap melawan boneka pohon tersebut. Di tempat lain, karena situasi semakin genting, akhirnya Tong memberitahukan bahwa segel sebenarnya dari gulungan Lubin berada di pedang Ling Feng.
Namun karena pedang tersebut dikunci menggunakan mekanisme dari keluarga Gongsu, Ling Feng tidak bisa membukanya. Meski demikian, Ling Feng dan yang lainnya tetap pergi ke tempat boneka pohon dewa berada. Di tempat lain, boneka pohon dewa mulai mengamuk di tengah kota. Di saat yang sama, pemimpin anggota inti mengeluarkan kekuatannya berupa Susono untuk melawan boneka pohon dewa, sedang anggota yang lain mengevakuasi para warga. Di tengah pertarungan, Ling Feng dan Tong berhasil masuk ke dalam boneka pohon dewa. Beberapa saat kemudian, mereka langsung disambut oleh gerombolan monster pohon. Dengan bantuan Mo, bersaudara, pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya mereka berhasil membasmi para monster pohon. Sementara itu, ketua pemburu inti mulai kewalahan melawan boneka pohon dunia. Di tempat lain, Ling Feng mempunyai rencana untuk menemukan Mumu yang mengendalikan boneka tersebut. Sambil berjalan, ia akan memikirkan cara untuk membuka segel di pedang tersebut. Setelah beberapa rintangan dilewati, Ling Feng berhasil kembali ke aula, namun Tong dan Mo bersaudara berhasil tertangkap. Sesaat kemudian Mumu muncul. Ling Feng yang melihat hal ini mencoba menanyakan alasan Mumu mengapa pohon dewa yang seharusnya melindungi manusia malah menghancurkannya. Sedang Mumu menjawab bahwa ia sudah lelah dimanfaatkan. Selama ini Mumu selalu melindungi dan terus disegel. Namun karena kesalahan manusia, ia dibangkitkan dan diubah menjadi siluman hanya untuk digunakan senjata bagi kekaisaran Zhao. Akhirnya Mumu pun memutuskan untuk menghilangkan kesalahan, maka ia harus menghancurkannya. Sebagai sesama yang dimanfaatkan, Mumu mengajak Ling Feng untuk bergabung, namun Ling Feng menolak dan lebih memilih melawannya. Pertarungan terjadi. Mumu menggunakan Tong dan Mu bersaudara untuk melindungi Feng. Awalnya Ling Feng lebih unggul, namun Ling Feng yang tidak bisa menyakiti Tong akhirnya terdesak. Namun berkat kegigihannya, Ling Feng mampu bangkit dan berhasil mematikan formasi keluarga Gongsu. Setelah Mumu kesulitan melawan formasi tersebut, Ling Feng teringat perkataan Lu Yin mengenai tugas klan Tang untuk menghentikan pohon dewa. Sebagai penerus terakhir, akhirnya Ling Feng sadar tugas yang ia harus jalankan. Akhirnya Ling Feng mampu membuka segel dan mengubah pohon dewa kembali menjadi benih. Setelah pertarungan berakhir, semuanya kembali normal. Dan beberapa hari kemudian, ketua inti mendapatkan hadiah dari kerajaan dengan diangkatnya menjadi seorang menteri. Sedangkan anggota yang lain mendapatkan sebidang tanah. Mo bersaudara yang mendengar hal ini merasa iri karena seharusnya merekalah yang mendapatkan hadiah tersebut. Namun, Ling Feng tidak peduli. Kemudian Ling Feng memberikan benih pohon dewa kepada Zhang dan Tong resmi menjadi anggota pemburu bayangan di bawah kepemimpinan Ling Feng. Sesuai namanya, mereka akan membantu Biro Pemburu Siluman dari balik bayangan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Demon Slayer Bureu. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.